Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai uji analisis of variance atau uji ANOVA. Sebelum kita melanjutkan ke materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu Sofia Eka Pratiwi dengan NIM 2319197. Yang kedua Binta Faza dengan NIM 2319203. Yang keempat yaitu Farah Hairulia dengan NIM 2319206. Yang keempat yaitu Holidin dengan NIM 2319210. Langsung saja ya, materi yang pertama yaitu pengertian uji analisis of variance atau uji ANOVA. Nah, apa sih uji ANOVA itu atau uji analisis of variance? Nah, uji ANOVA adalah merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Analisis variance termasuk dalam kategori statistik parametrik sebagai alat statistik parametrik. Untuk menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas, dan random sampling. Seperti yang dikatakan oleh Agustianus Bandur dalam bukunya, bahwa analisis of variance dapat digunakan dalam situasi ketika kita memiliki satu variabel interval atau rasio sebagai variabel dependen dan satu atau lebih variabel nominal atau ordinal sebagai variabel. Materi yang kedua adalah tahapan atau langkah-langkah analisis uji ANOVA. Yang pertama, langkah-langkah ANOVA satu arah. Dinamakan analisis variance satu arah karena analisisnya menggunakan variance dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. ANOVA satu jalur digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikasi hasil penelitian, ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Dalam analisis ragam ANOVA hipotesis yang digunakan hanya berupa hipotesis untuk kasus dua arah. Artinya, hipotesis yang digunakan ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah adalah sama. Yang kedua yaitu langkah-langkah ANOVA dua arah. ANOVA dua arah digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi.
Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Materi yang ketiga yaitu uji ANOVA menggunakan SPSS. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametik, misalnya Kruskal-Wallis. Ingat ya bahwa uji one way ANOVA dilakukan apabila variabel terikat adalah interval dan variabel bebas adalah kategori. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.